Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ananda soleh dan soleha. Kali ini kita belajar tema materinya tentang manfaat tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Materi ini ada di buku antum pada tema 2, subtema 1 dan subtema 2. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar siswa mengetahui manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua, agar siswa mengetahui manfaat hewan bagi manusia. Tumbuhan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Kita wajib memelihara dan menjaganya. Hewan juga demikian. Hewan juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kita wajib memelihara, menggunakan seperlunya, kemudian menjaganya biar tidak punah, memeliharanya dengan baik, agar Allah juga menyayangi kita. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Allah akan menyayangi, sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit juga akan menyayangimu. Yang maksudnya, apabila kita menyayangi makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi, maka Allah juga akan menyayangi kita. Maka dari itu, mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita sayangi makhluk dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita lihat apa manfaat yang diberikan tumbuhan kepada kita. Tumbuhan itu sangat banyak memberi manfaat. Salah satunya adalah memberikan udara sejuk kepada kita. Jadi kalau kita berada di bawah sebuah pohon yang rindang, itu udaranya akan terasa sejuk, akan terasa nyaman. Nah, sekarang kita lihat apa saja manfaatnya. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Karena tumbuhan itu banyak yang mengandung gizi, misalnya mengandung protein seperti tempe, terus mengandung vitamin seperti buah-buahan. Jadi sayur-sayuran yang kita makan itu juga sangat bergizi. Jadi yang pertama itu sebagai sumber makanan. Yang kedua sebagai sumber obat-obatan yang dikenal dengan obat herbal. Banyak yang bisa dijadikan obat seperti daun kumis kucing, jahe, serai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat menyerap air dan menyimpan air. Jadi bisa mencegah terjadinya banjir atau erosi. Pegunungan yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon pasti tidak akan menimbulkan longsor atau tidak akan menimbulkan banjir. Karena kalau turun hujan air hujan itu bisa ditahan oleh akar-akar pohon, makanya tidak terjadi banjir. Kemudian yang keempat, sebagai bahan bangunan. Rumah banyak terbuat dari kayu. Jendela juga terbuat dari kayu. Kemudian bahan keperluan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari itu semua terbuat dari kayu. Yang mana kayu itu berasal dari tumbuhan. Kemudian yang terakhir, penghasil oksigen. Seperti kita ketahui, oksigen sangat diperlukan oleh manusia untuk bernafas. Jadi kita mendapatkan oksigen itu dari tumbuhan. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Kemudian yang berikutnya, kita lihat manfaat hewan bagi manusia. Hewan di samping sebagai hewan peliharaan, seperti misalnya ikan yang dibuat di akuarium, yang katanya kalau melihatnya bisa membuat hati jadi tenang. Nah, kita lihat manfaat yang lain. Manfaat hewan bagi manusia yang pertama sebagai bahan pangan. Kita makan daging, makan telur, itu semua memberikan manfaat yang sangat bagus bagi tubuh kita. Karena daging dan telur itu mengandung gizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang kedua sebagai bahan sandang atau pakaian. Ada pakaian yang terbuat dari domba yang disebut kain wol. Kemudian ada yang terbuat dari ulat sutra yang disebut dengan kain sutra. Kemudian manfaat yang ketiga sebagai obat-obatan. Seperti cacing-cacing yang bisa dijadikan sebagai obat sakit tipes, penyakit tipes. Kemudian yang keempat, dijadikan sebagai bahan kerajinan seperti untuk tas, ada yang terbuat dari kulit buaya, ada yang terbuat dari kulit ular, untuk dompet. Jadi dibuat untuk bahan kerajinan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat transportasi seperti jadi andong, sado
Nah, jadi di sini manfaat tenaga hewan itu digunakan untuk transportasi. Jadi manfaat hewan bagi manusia itu sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, bahan kerajinan, alat transportasi, dan juga sebagai hewan peliharaan. Ada juga yang menjadikan hewan untuk menjaga rumah. Nah, itu jadi sangat banyak manfaat hewan bagi manusia. Demikianlah penjelasan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Semoga apa yang Ibu jelaskan antum bisa memahami. Kalau belum paham, silakan tanya Bu Ida, nanti kita akan pelajari kembali mana yang belum paham. Demikian materi kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.